saya langsung beralih ke sesi Q&A aja karena ada banyak pertanyaan dari audiens. Mungkin panitia untuk tampilkan pertama. Oke, ini dari pertanyaan dari Pak Yong Sadana. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah perusahaannya tidak memiliki SOC yang dapat memonitor aktivitas cyber security. Training telah dilakukan, namun user masih terkadang masih lalai. Nah, ada silver bullet nggak untuk menangani cyber attack ini sehingga menghindari perusahaan dari kerugian yang mungkin terjadi? Atau apakah perusahaan wajib memiliki SOC? Oke, mungkin gini, apakah ada silver bullet untuk menangani cyber attack ini? Mas Raki bisa jawab kan, Mas? Ada nggak sih, Mas? Atau bukan silver bullet atau sebenarnya quick win lah supaya perusahaan terhindar dari ini. Lalu nanti mungkin Mas Genesa bisa menjawab tuh, Mas. Kalau SOC itu penting nggak atau wajib nggak bagi perusahaan? Mas Raki bisa jawab, Mas, yang silver bullet itu? Ya. Silver bullet ya. Silver bullet itu untuk membunuh ini apa namanya werewolf biasanya kan? Iya. Sekali tembak langsung semuanya. Sekali tembak, iya. Jadi gini memang sebenarnya karena kalau saya selalu bicara begini bahwa yang namanya ini tuh kita bicara information security pasti kita bicara tadi yang Mas Genes juga sampaikan ya. Ada bicara people, proses, dan juga teknologi. Jadi ini kita bicara keseimbangan kan ya, antara ketiga ini. Jadi kadang kita udah bagus di sisi proses, kita lemah di teknologi, gitu ya. Bagus di proses, bagus di people, lemah di teknologi. Dan bisa bolak-balik tuh. Itulah yang menyebabkan tadi yang Mas Genes juga sampaikan, secara berkala yang namanya information security itu harus direview, harus diaudit, dan harus disimulasikan sebenarnya. Untuk tahu bahwa tingkat kesiapan kita ada di level sebelah mana, gitu. Karena tetap aja yang melakukan tetap manusia, gitu ya. Walaupun tadi kita bicara ada AI yang membantu dan segala macam. AI juga berarti kan kita harus bicara masalah apakah segala parameter masih in place, apakah masih sesuai dengan kondisi dan lainnya. Jadi ini menariknya pada saat kita bicara governance, risk management, compliance, dan cyber security adalah secara berkala kita harus tahu posisi kita ada di mana gitu. Dan kita harus lakukan adjustment. Kira-kira gitu. Jadi pasti nggak ada silver bullet dalam artian one time implementation maka beres, enggak. Tapi berbagai framework yang ada itu bisa menjadi acuan sehingga kita bisa terus lakukan continuous improvement, perbaikan dan kembali di review dan kembali lagi ke posisi yang harus kita lakukan perbaikan lagi. Itu Pak Wisnu. Oke, terima kasih. Saya. Tadi tinggal SOC, Mas Genes bisa jawab, Mas. Wajib nggak sih perusahaan punya SOC? Ini pertanyaannya bagus nih, bagus. Ini juga pertanyaan saya waktu saya masih baru 2 atau 3 tahun join information security. Saat itu SOC itu bukan suatu hal yang wajib ya. SOC ini baru rame itu sekitar 10 tahun belakangan lah, saat itu mungkin belum. Nah, balik lagi ke perusahaannya. Menurut saya, apabila perusahaan itu sudah mengarah ke arah digital, yang berarti produknya itu banyak dijual transfer di digital, baik itu marketplace, apalagi menggunakan payment gateway, terus mereka juga banyak terhubung dengan IP public, menurut saya itu wajib apabila sekali lagi wajib apabila basic hygiene-nya udah beres ya, jadi yang identify dan protect-nya itu udah beres. Nah, SOC itu sendiri bukan berarti wajib dimiliki sama suatu perusahaan. Ada juga banyak di luar perusahaan yang menyediakan managed service buat SOC itu tersendiri. Mungkin IBM juga salah satunya, juga setahu saya juga menyediakan security operating center. Nah, apabila satu perusahaan tersebut memang sudah digital, itu menurut saya itu wajib, karena detect and respond itu merupakan salah satu hal penting. Tapi apakah perusahaan bisa berjalan tanpa SOC? Bisa. Ya kita tinggal transfer aja salah satu information security engineer-nya jadi orang yang bertanggung jawab terhadap alerting dan respon.
Tapi it takes time. Itu butuh waktu, butuh proses. Dan sekali lagi, identify dan protect-nya itu harus diberesin dulu sebelum kita detect, respon, dan recovery. Jadi menurut saya itu, Pak, karena ya kalau apakah semua perusahaan, saya jujur di Indonesia ini kan banyak perusahaan yang memang mainnya ya nggak di ranah internet, nggak di ranah publik gitu, dan nggak di ranah digital. Mereka hanya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tradisional, ya nggak perlu gitu loh. Tapi perusahaan-perusahaan yang memang produknya sudah digitalisasi, menurut saya perlu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan berikutnya sudah siap? Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Oke, peran pemerintah, kemudian antivirus, dan trennya seperti apa? Oke, peran pemerintah, mungkin nggak ada pemerintah di sini, mungkin Mas Raki bisa jawab, Mas. Apa ya sebaiknya peran pemerintah terhadap isu ini ya? Iya. Apakah sudah memadai atau belum? Ngeri banget ya begitu ditanya peran pemerintah larinya ke saya gitu. Nggak, depan saya yang jawab, Mas, lebih salah gitu. Nggak apa-apa. Ya, cuman kebetulan memang kami di asosiasi juga sangat mendukung pemerintah ya dalam hal ini. Jadi artinya memang banyak diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan BSSN. Jadi kita juga diundang oleh BSSN, diundang oleh Kominfo juga dalam rangka memberikan masukan. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah pemerintah sedang berupaya dengan sekuat tenaga gitu ya untuk melakukan ini. Tapi yang perlu untuk melakukan berbagai perbaikan di ranah cyber security. Cuman yang perlu kita sama-sama lihat sama-sama adalah ini tadi ya kita bicara kecepatan yang sangat cepat, terus Indonesia bicara digitalisasi 2045 Indonesia digital, jadi salah satu negara besar, salah satu jalannya adalah digitalisasi. Jadi speed kita lagi kenceng banget nih, Pak Wisnu dan teman-teman ke arah digitalisasi gitu ya, semua orang didorong untuk digitalisasi, tapi tadi saya bilang bahwa bicara cyber security ini juga perlu biaya yang tidak kecil, perlu people dengan sumber daya dan kompetensi yang juga cukup banyak, perlu teknologi juga untuk bisa keep up. Nah ini yang problem yang dihadapi juga oleh pemerintah. Makanya saya menurut saya gitu, kita sama-sama di sini gitu ya, lepas dari kita bekerja dimanapun, tapi menurut saya kita sama-sama punya kepentingan untuk ngedukung pemerintah dalam hal minimal dari sisi awareness. Kedua adalah ngedorong berbagai industri untuk segera sadar bahwa ini adalah hal yang penting gitu, karena ini butuh effort bersama lah, pemerintah saja tidak bisa. Tapi kalau kita tahu berbagai peraturan sedang coba dibuat. Tadi Mas Genes bicara di Bank Indonesia, di OJK, itu juga berbagai aturan main sedang dicoba buat oleh pemerintah sehingga bisa seimbang antara memproteksi masyarakat itu dengan juga memproteksi usaha, karena nggak bisa juga hanya memproteksi masyarakat, nanti pelaku usaha yang mati gitu ya, karena nggak bisa bergerak. Jadi pemerintah lagi mencoba mencari posisi agar bisa balance memproteksi masyarakat, tapi di satu sisi juga inovasi yang dilakukan teman-teman bisnis tetap bisa jalan. Yang saya bisa lihat hanya di level itu, Pak Wisnu, tapi berbagai organisasi seperti BSSN, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain, semua sekarang sedang bahu-membahu untuk bisa menjaga keamanan di ranah cyber ini. Yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang. Itu sih yang bisa saya komentari paling. Oke. Mungkin terima kasih Mas Raki atas jawabannya. Mungkin saya juga langsung jawab ke Mas Raki juga nih ya. Tadi pertanyaan ketiga, kira-kira tren cyber security tren ke depan tuh apa Mas? Kalau ada bola kristal yang bisa Mas lihat, kira-kira ke depannya seperti apa? Yang jelas ini ada yang lebih jago-jago, Mas Genes, Mas Dani mungkin yang bisa lebih membaca gitu ya. Cuman kalau kita lihat di akhir-akhir ini kan kita bicara pastinya ya Trojan, malware itu yang meningkatnya gila-gilaan. Data is the new oil. Di satu sisi kita bicara data kita menggadang-gadangkan data, dan memang data mahal banget sekarang harganya, Pak Wisnu. Ngeri sekarang kalau ngelihat bahkan kemarin kita bicara data breach besar-besaran kan, data breach kecil-kecilan kita nggak pernah lihat aja gitu. Cuman sekarang
yang namanya orang di hotel dibayar untuk ngeluarin data itu kan terjadi di mana-mana gitu ya. Kemudian ya belum di tempat-tempat lain lah. Sementara di Indonesia kita tahu sendiri data cukup nyebar agak masif. Jadi saya masih ngelihat kalau data masih jadi satu tantangan, dan ternyata di level politik, di level DPR, RUU, PDP juga ternyata tidak semudah itu disahkannya. Artinya kan ada level tertentu di politik yang juga cukup berat, mungkin saya rasa bahasannya, mungkin bicara masalah kesiapan industri versus keinginan pemerintah melindungi masyarakat ya, gitu. Hal-hal itu yang pastinya menjadi perbincangan. Jadi menurut saya bicara data, bicara teknologi keamanan itu masih menjadi tantangan. Makanya teman-teman IBM menurut saya ini juga jadi challenge sekali ya untuk bisa teknologi yang ditawarkan bisa membantu dan menjamah lebih banyak orang lagi gitu. Jadi maksud saya adalah lebih cost efisien sehingga lebih banyak lagi yang bisa pakai gitu, Mas Wisnu. Gitu dari saya. Oke, Mas Dani, Mas Henriko itu tuh mungkin kalau lebih cost efisien. Nah tadi mungkin ada pertanyaan satu lagi yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Henriko nih. Kalau pakai antivirus, langkah security yang apa ya, yang konvensional itu apakah sudah memadai, Mas? Tadi kan kita ngomong lebih banyak ngembangin konsep ya. Tapi kalau secara aplikasinya gitu, implementasinya antivirus, kemudian mungkin firewall dan segala macam, apakah sudah cukup memadai itu, Mas Henriko? Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Kalau dari sisi teknologi antivirus atau firewall, saya rasa sih masih kurang memadai ya, karena kita bicara tentang attack vector yang masuk sekarang ini kan udah banyak banget, canggih banget teknologi-teknologi yang ada. Jadi teknologi tradisional itu penting, anti malware, antivirus ataupun juga firewall tetap memang harus diimplementasikan. Namun kalau bisa dibilang cukup atau tidak, masih banyak teknologi lain yang masih perlu diterapkan. Karena kita juga bukan cuma dari virus aja yang kita mesti protect, tapi dari sisi people-nya juga kita harus protect. Dari sisi user, kita ngomong user kredensial yang harus kita protect juga. Dari sisi data security yang harus kita amankan. Jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu kita consider juga untuk implementasikan selain dari dua teknologi tersebut. Terima kasih, Mas. Sorry agak buru-buru. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Silakan panitia untuk ditampilkan pertanyaan yang ketiga. Dalam keamanan informasi perusahaan, mana yang menjadi fokus utama? Keamanan aset informasi atau melatih semua pihak dalam organisasi untuk melakukan assessment? Pertanyaan dari Mas Raymond dari Mitra Pinastika Mustika. Mungkin ke Mas Dadi nih, Mas. Ada yang perlu diprioritaskan, Mas? Atau yang mungkin memang dua-duanya harus jalan bareng kali ya? Sorry, bisa ditampilkan lagi tayangnya? Oke, panitia tolong tampilkan lagi. Ini Mas, dalam keamanan informasi perusahaan mana yang menjadi fokus utama? Memprioritaskan keamanan aset informasi atau melatih semua pihak dari dalam organisasi untuk melakukan self-assessment? Ya, semua itu menurut saya harus dilakukan secara paralel ya. Karena kalau kita hanya melakukan pelatihan terus, tapi tidak ada yang dilakukan dari sisi tadi ya, people, process, teknologi. Kalau kita hanya menyiapkan dari sisi people, tapi dari sisi teknologi dan prosesnya nggak dibenahi, ya percuma juga gitu ya. Jadi semuanya harus dilakukan secara paralel dalam skala yang sesuai. Artinya nggak harus skala besar-besaran, nggak. Tapi bisa dimulai dari skala kecil dulu, tapi semuanya harus berjalan secara paralel. Tidak boleh ada satupun pilar yang dilupakan. Mungkin jawaban singkatnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dani. Pertanyaan berikutnya? Silakan. Pertanyaan keempat nih ya, kita masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi. Oke, muncul. Oke, dari Petrosi, perusahaan yang baru ingin menerapkan framework ISO 27001, awal apa yang harus disiapkan, dan berapa idealnya tim cyber security dalam satu departemen? Apakah ada referensi dari analis kali ya? Oke, Mas Genes, mungkin bisa jawab nih Mas. ISO 2021 persiapan awalnya apa aja sih Mas yang dulu dilakukan oleh GoPay lah setidaknya? Oke, terima kasih Mas Wisnu. Makasih juga atas pertanyaannya. Sebagai perusahaan yang baru ingin menerapkan framework ISO, persiapan awal apa yang dilakukan? Oke, ini hal yang penting ya dalam suatu implementasi ISO 2021.
Salah satunya itu adalah scope-nya. Itu yang paling penting. Apa yang akan mau dijadikan scope dari framework ISO 27001 ini? Apakah produknya, apakah prosesnya, apakah keseluruhan bisnisnya? Paling baik tentunya keseluruhan bisnis, begitu produk, tim, dari sisi ruangan kantornya dan semuanya itu pasti baik ya, itu paling baik gitu. Tapi nggak ada salahnya kita mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Misalnya untuk meningkatkan trust dari customer, scope-nya produknya dulu. Kita memastikan bahwa produknya misalnya di develop dengan secure manner, produknya aman, mempunyai DR, DC dan DR yang baik, lalu mempunyai tempat pemrosesannya juga physical security-nya baik. Nah, itu bisa menjadi salah satu scope. Jadi tergantung dari sisi apa value-nya. Yang pertama harus tahu apa value-nya sertifikasi ini untuk perusahaan Anda. Apakah untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan trust, apakah hanya untuk internal proses saja. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi scope untuk sertifikasi itu yang paling penting terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kalau timnya tadi Mas ada yang ideal nggak tuh Mas? Ada hitung-hitungannya nggak? Ada rule of thumb-nya nggak? Rule of thumb-nya sih nggak ada ya. Cuman seperti yang tadi saya bilang gitu. Kalau kita mengacu ke research, saya lupa dari mana ya. Ponemon Institute juga kalau nggak salah. Nah, idealnya itu budget untuk information security itu adalah 5-15% dari whole IT spending. Nah, kalau kita let's say ambil yang di tengah aja kayak 10% gitu. Jadi let's say kita refer itu juga ke arah jumlah tim member, let's say misalnya ada 100 orang tim IT di satu perusahaan, maka setidaknya butuh 10 orang, 5-15 orang untuk untuk tim yang ideal. Jadi bisa seperti itu sih perhitungannya, tapi sekali lagi nggak ada yang ideal ya, bahkan kalau perlu misalnya cuma 2-3 orang tapi sisanya di outsource juga bisa gitu kan. Udah banyak opsi sekarang. Jadi lebih baik pertimbangkan mana yang terbaik, karena kan sekali lagi nggak harus di zaman sekarang kan nggak harus semuanya itu harus jadi karyawan kan ya, karena karyawan itu kan sebenarnya karena tetap itu extra spending kan. Bisa juga kita gunakan managed service supaya programnya lebih cepat onboardnya, dan dengan managed service mereka kan juga melayani perusahaan yang lain, mereka juga bisa sharing knowledge mana yang lebih baik untuk dilakukan. Oke, kalau Mas Enrico, Mas Q itu juga memiliki solusi seperti itu, Mas, membantu perusahaan dalam managed services terkait security. Yes, betul. Dari kita juga bisa ngebantu juga. Jadi kalau misalkan memang tadi mungkin nggak seluruhnya ya kita in-source di internal, tapi kalau misalkan dari customer, dari organisasi mikir ya udahlah, at least misalkan sebagian misalkan dari 10 atau 15, mungkin 5-nya lah dari internal. Jadi mereka bisa fokus ke yang lebih important. Nanti untuk yang sisanya, untuk yang tim operasional bisa di-outsource juga ke third party vendor, kayak misalkan di Q2 Technology sendiri kita juga bisa nyediain people untuk ada di customer untuk ngebantu proses monitoring. Jadi customer bisa fokus ke yang jadi poin penting dari pekerjaan mereka. Oke, terima kasih Mas Enrico. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk nanti ke closing. Silakan panitia. Oke, ini dari Mas Sugianto dari Trias. Best practice yang terhindar dari zero trust dan isu security apa yang harus diimplementasikan? Apakah ada solusi security ekonomis untuk terhindar dari zero trust dengan mengoptimalkan infrastruktur existing? Siapa nih Mas jawab? Mas Raki kali Mas, best practice untuk zero trust. Yes, jadi kalau bicara zero trust ini emang yang lagi rame-rame ya. Kalau saya sih nggak terlalu bisa bicara banyak ya, bicara zero trust, mungkin teman-teman yang lain yang bisa jawab. Tapi kalau menurut saya dari tadi kita udah bicara masalah COVID
ISO, dan juga kita bicara NIST. Nah, menurut saya sih secara konsep ya, karena tiga-tiganya sebenarnya bicara di level governance level, nah itu menurut saya udah bisa menjadi kerangka utama dalam rangka menerapkan gitu. Walaupun secara teknis tentunya nanti kita bicara pengembangan yang terus ada ya. Itu paling Mas Wisnu sedikit dari saya. Oke. Kalau dari Mas Dani, Mas, mungkin yang pertanyaan kedua, ada solusi yang ekonomis nggak untuk mewujudkan zero trust itu dengan apalagi dengan infrastruktur yang udah ada? Ya, mungkin kalau pertanyaannya seperti ini, konteksnya mungkin bukan zero trust kali ya, mungkin zero day. Jadi ada dua istilah yang kadang-kadang bulat gitu ya. Zero day terhindar dari zero day, artinya dari pihak hari ini misalkan software gitu, dari misalkan Microsoft-nya, Oracle-nya atau dan sebagainya, belum mengeluarkan patch-nya, belum mengeluarkan ada security alert-nya, tapi attack-nya sudah berdatangan. Nah, itu mungkin istilahnya zero day. Jadi yang perlu dilakukan untuk menanggulangi zero day adalah kita memastikan bahwa semua infrastruktur kita itu terjaga dengan aman. Dalam artian sudah di-patch, rajin-rajin di-backup, segala macam. Itu harus dilakukan basic hygiene yang harus dilakukan dari sisi teknologinya. Seperti yang dulu misalkan ransomware yang paling terkenal dulu kan WannaCry ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang susah ditanggulangi kalau kita melakukan basic hygiene dari sisi teknologi. Karena sebagian besar perusahaan yang aware mengenai security hygiene itu melakukan masalah patching, update antivirus, segala macam itu dilakukan secara regular dan termonitor. Tapi perusahaan-perusahaan yang melupakan hal-hal kecil tersebut kena juga WannaCry, dan itu bukan cuma perusahaan kecil tapi perusahaan besar juga yang melupakan hal-hal kecil akan terkena. Nah, kalau menyinggung ke zero trust itu satu konsep yang berbeda lagi, yaitu bagaimana kita memberikan akses terhadap data ke manusia atau ke orang yang memang berkepentingan. Di luar itu udah nggak boleh benar-benar zero trust. Nah, itu adalah saya menyambung ke tren cybersecurity ke depan, itu zero trust akan menjadi suatu tren yang sangat penting, yaitu melibatkan data security dan identitas manusianya. Itu yang sering dilupakan. Orang fokusnya ke antivirus, proxy, firewall, dan sebagainya, tapi orang melupakan identitas manusia yang mempunyai akses ke aplikasi, mempunyai akses ke data, itu harus kita perlukan juga. Jadi zero trust itu sangat berkaitan erat dengan data dan identitas, security identitas itu. Oke. Itu dari saya, Mas. Oke. Kalau GoPay udah pakai zero trust nggak, Mas Genes? Iya, kita ada beberapa infrastruktur kita udah menggunakan zero trust sih. Ya jujur saya juga tadi sempat bingung sama pertanyaannya. Bukankah zero trust itu bagus ya? Tapi mungkin Mas Dani menjelaskan mungkin yang dimaksud itu adalah zero day. Tapi terkait zero trust ya memang di infrastruktur kita ada beberapa yang sudah menggunakan zero trust. Oke, karena waktu udah mendekati jam 12, kita harus mengakhiri webinar ini kayaknya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi nanti kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab melalui jawaban tertulis. Nanti jadi minta tolong kepada panelis kalau memang ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab secara tertulis. Sebelum webinar ini saya tutup, saya ingin meminta closing statement dari masing-masing panelis yang mungkin bisa secara singkat merangkum topik yang kita angkat hari ini. Mungkin bisa dibuka oleh Mas Henrico nih. Closing dari Mas Henrico nih, yang mungkin bisa menyimpulkan dari sisi mengapa detect dan respond itu penting dalam menjawab tren cybersecurity yang ada saat ini. Silakan Mas Henrico. Oke, mungkin singkat aja dari saya ya. Dengan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan merespons yang efektif, ya perusahaan diharapkan untuk tetap dapat bertahan ya, walaupun berada dalam serangan cyber attack sekalipun. Dengan kemampuan penanganan insiden cyber security yang mumpuni, dampak dari serangan bisa segera diminimalisir dan diselesaikan sesegera mungkin, sehingga dampak terhadap bisnis dapat seminimal mungkin dan bisnis tetap dapat berjalan tanpa mengalami disrupsi. Itu aja dari saya.
Oke, kemudian dari Mas Esa nih Mas, Mas Genes, saran Mas bagi perusahaan dalam membuat strategi detect and respond yang baik? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, security is a journey, not a destination. Jadi, detect and respond memerlukan beberapa prerequisite activities sebelum bisa berjalan secara optimal. Maka itu semua harus dimulai dari hal yang paling penting terlebih dahulu, seperti manajemen support, budgeting yang baik, dan juga identify dan protect. Dan apabila memang Bapak Ibu ingin memulai implementasi cybersecurity, mulailah dari yang termudah terlebih dahulu, dan lalu setelah berhasil berlanjut ke depannya. Dan satu hal yang mungkin perlu diingat, meskipun sulit mengimplementasikan cybersecurity, tapi pasti ada jalan. Oke, terima kasih Mas Genes. Kemudian Mas Raki, Mas, at people nih Mas, ada closing statement terkait meningkatkan kompetensi dari people maupun juga kompetensi dari people lah secara umum. Iya, ini bagus sekali ya hari ini ya, karena banyak sekali pandangan dan menurut saya itu sudah menggambarkan semuanya. Namun kalau kita bicara rumitnya cyber security ya, banyak sekali teori, banyak sekali framework. Menurut saya sih yang paling penting sebenarnya adalah mulai dari satu tempat, Pak Wisnu, karena kalau kita mencoba berbagai sertifikasi, berbagai ini nantinya akan jadi bingung sendiri. Menurut saya mulai dari satu area, percaya bahwa area itu, atau kita bicara framework mulai dari ISO misalkan gitu, atau mulai dari NIST, mulai dari sana, perdalam yang di sana, menurut saya yang paling penting adalah mencoba implementasi gitu. Dengan situ sebenarnya kita jadi belajar, dan belajar paling benar tuh menurut saya kita dengan mulai dari satu tempat. Nah, tentu saja mempunyai asosiasi atau tergabung di asosiasi dan ikut satu sertifikasi membantu kita meningkatkan lagi kemampuan kita, sehingga kita bisa memperdalam ilmunya dan kita bisa menerapkannya dengan lebih baik. Itu aja sih dari saya, Mas Wisnu, tapi harus dimulai dari sesuatu gitu. Kalau kita terlalu bingung dalam memulai, malah nggak jalan-jalan. Oke. Jadi itu aja, Mas. Dari mulainya dan apa yang dituju kayak kita itu Mas ya. Iya, betul. Oke. Terakhir Mas Dani, Mas, bagaimana Mas membangun sistem detect dan respon yang baik dan bagaimana IBM bisa membantu perusahaan Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut? Ya, kembali lagi tadi masalah awareness. Nah, itu awareness harus dimulai dari top level management. Mereka aware nggak bahwa mereka mempunyai sesuatu yang bernilai. Kalau mereka menganggap, perusahaan saya nggak ada sesuatu yang bernilai, yang perlu dilindungi, ya sudah, nggak perlu cyber security, case close, selesai. Tapi kalau mereka menganggap bahwa, perusahaan saya ini dibangun berbasiskan digital. Sekali data saya hilang, kecurian, masyarakat atau pengguna produk dari perusahaan saya akan hilang, akan kabur ke tetangga sebelah. Nah, kalau udah muncul awareness tersebut, seperti yang tadi Mas Raki bilang, ada sesuatu yang harus dimulai. First step itu menjadi sangat penting. Either itu bangun tim sendiri untuk cyber security, atau kalau misalkan cari sumber daya manusianya susah, ya bisa di-outsource aja ke perusahaan third party yang memang tugasnya untuk melakukan pengamanan secara digital. Satpam fisik aja sekarang modelnya outsource, nggak usah bangun tim pasukan bela diri sendiri kan. Ya kalau misalkan itu perlu dilakukan dalam jangka waktu cepat, ya tinggal di outsource aja. Yang penting adalah ada langkah pertama yang harus dilakukan. Setelah itu apakah mau mengikuti framework mana, nah itu terserah orang yang di-hire atau think tank-nya seperti Mas Genesa atau dari perusahaan tersebut yang dipercaya, ya itu tinggal diikutin aja selama top level manajemennya itu aware dan support. Nah itu sih menurut saya yang paling penting. Oke, terima kasih Mas Enrico, Mas Esa, Mas Raki, juga Mas Dani atas closing statement-nya. Namun supaya lengkap, saya juga memberikan sedikit kesimpulan dengan menjawab 3 pertanyaan utama yang tadi saya ajukan di awal. Tadi bagaimana tren cyber security di dunia dan di Indonesia yang harus diwaspadai. Saya kira data breach tadi salah satu yang paling utama ya. Dan tadi juga Mas Raki nyebut bahwa ya data is the new oil. Jadi saat ini jual beli data breach itu bukan ada satu hal yang
yang sering terjadi gitu ya, mungkin nggak yang gede-gede, bukan hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil pun seperti itu. Jadi saran kami adalah selalu melindungi data Anda. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mendeteksi dan merespon cyber attack dengan cepat. Tadi saya pikir udah banyak jawabannya tadi, kira-kira yang bisa saya simpulkan tadi, membangun cyber security maturity level secara konsisten dan bertahap, memiliki kemampuan identity dan protect yang memadai, dan juga edukasi dan evaluasi people awareness gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban dari sebuah cyber attack? Yang pertama jadi awareness gitu ya, dari awal dimulai dengan jangan berpikiran bahwa saya aman, bahwa pikiran harus dibalik bahwa saya pasti akan diserang. Jadi dengan begitu awareness kita akan meningkat. Kemudian juga menerapkan software atau platform khusus juga berisi step-step yang harus dilakukan oleh tim security berdasarkan framework yang ada. Jadi kira-kira demikian kesimpulan singkat yang bisa saya berikan. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Jika ingin melihat siaran ulang webinar ini, bisa juga nanti dilihat di akun YouTube Infokomputer. Webinar ini dan webinar yang lain akan kami tayangkan di sana. Sekaligus subscribe supaya nanti subscriber kita makin banyak. Kami juga menyarankan Anda untuk follow akun sosial media kami, baik di Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga LinkedIn, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Info Komputer, termasuk info webinar kami selanjutnya. Terakhir, kami juga berharap Bapak Ibu semua dapat mengisi feedback form terkait acara ini, agar kami dapat terus memperbaiki kualitas webinar Info Komputer ke depan. Link feedback form bisa Anda klik di kolom chat atau juga di layar ini juga sudah ada. Silakan disorot untuk mengisi feedback form yang ada. Oke. Dan juga mungkin saya informasikan 5 pertanyaan tadi terpilih mendapatkan voucher uang digital senilai Rp250.000 untuk masing-masing penanya. Selamat, semoga bisa dipakai buat nanti menu berbuka puasa. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Eriko, Mas Esa, Mas Raki, dan juga Mas Dhani atas sharingnya, atas kesediaannya menjadi pembicara di acara kali ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi peserta webinar, dan karena webinar ini diselenggarakan di bulan baik, semoga kerelaan berbagi ilmu ini mendapat balasan pahala yang berlipat. Amin. Oke, saya kira saya sudah cukup bicara nih, udah mulai agak-agak seret. Namun saya masih cukup punya energi untuk berbagi sebuah pantun galau lainnya sebelum webinar ini kami tutup. Oke, jika ada yang lebih manis dari sirup marjan, itu adalah senyummu yang kini tinggal kenangan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, semoga amal ibadah kita diterima yang maha menyaksikan. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.